Selamat siang. Siang ini kita dari Ekano Kopi, Johor. Jumpa lagi kita dalam acara Ngobrol Bareng Taufik tentang olahraga. Karena olahraga ini di mana tubuh yang sehat itu terjadi ada olahraga di dalamnya. Pikiran yang waras. Dalam pikiran yang waras. Dalam membina olahraga tidaklah mudah, apalagi untuk prestasi. Yang terjadi pada PON 2021 di Papua, Sumatera Utara turun 4 kasta. Dari peringkat 9 di 2016 di Jawa Barat menjadi peringkat 13 di Papua. Ini sangat luar biasa ini. Karena kurang maksimalnya, apa kurang maksimal atau memang sudah maksimal dalam pembinaan olahraga di tahun 2021 itu. Maka banyak pihak meminta mengevaluasi kinerja dan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara. Antara lain Pak Gubernur minta juga mengevaluasi kinerjanya. Begitu juga Ketua DPRD Bapak Baskami Ginding. Malah yang lebih ekstrim lagi adalah Ketua Asprop PSSI Sumut Bapak Kodrat Shah meminta Musdalub KONI Sumut demi menyelamatkan olahraga. Nah ini Pak, siang ini kita mengundang Bapak Sahyan Asmara. Assalamualaikum Bang. Salam. Pak Sahyan Asmara ini pernah menjadi kandidat wali kota Medan, pernah menjadi kadis pendidikan, pernah menjadi kadis Pora Sumatera Utara, pernah juga Kabid Umas, dan pernah Kepala Biro, dan juga pernah menjadi segmen Sekretaris Menteri, Pelaksana Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Siang ini kita coba ngobrol bareng beliau bagaimana sih tentang kondisi olahraga di Sumatera Utara ini sehingga kita bisa melorot ke peringkat 13. Begini Bang Sahyan, dari kita lihat bahwa Sumut ini kan tempat talentanya masyarakat untuk menjadi atlet olahraga, atlet berprestasi. Dan zaman dulu, kalau nggak salah saya, zaman Bang Sahyan jadi kepala Dinas Pendidikan Olahraga itu peringkat ke-7 ya Bang? Iya. Peringkat ke-7 kita di PON. Nah ini bagaimana, apa masalah yang terjadi saat ini Mas? Iya, melorot terus ya? Nah, melorot terus Bang. Baik, terima kasih Bung Taufik ya. Ini saya terima kasih telah diajak ngobrol bareng Bang Taufik. Ya, Bang Taufik Bang. Iya. Ngobat Bang. Iya. Ngobat ya, kita bicara santai aja. Dan saya diundang kemari bukan sebagai ahli olahraga ya. Iya Bang. Tapi kalau dibilang sebagai pakar atau pengamat kebijakan publik, oke lah. Dan juga pernah menjadi pejabat lah di lingkungan pemuda dan olahraga. Setidaknya saya mengikuti ya masalah-masalah keolahragaan itu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Memang kita prihatin kemarin ketika dilaksanakan PON ke-20 di Papua. Sumatera Utara itu berada di peringkat ke-13 ya, dan itu adalah peringkat terjelek selama Sumatera Utara berdiri ya. Selama penyelenggaraan PON ya. Terjelek lah ya kita Sumatera Utara, karena memang PON itu ada 4J ya, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Habis itu keluarnya itu nanti ada Sumut, Sumsel, Sulawesi Selatan. Itu bercokol tuh tiga itu. Bisa-bisa, tapi 4J itu memang berat kita untuk melawan mereka. Ya. Tapi kali ini kita Sumut itu anjlok di bawah itu, di bawah daerah-daerah lain. Ya. Ini Bang Sohibul udah datang nih. Iya. Langsung aja. Ya, langsung Bang. Tempat duduk. Langsung Bang. Ya, kita nggak apa-apa ini. Ya. Namanya ngobrol santai. Ngobrol bareng ini Bang. Santai-santai aja. Baik. Nggak formal. Silakan senior. Saya minta izin ini senior. Lambat. Kualat ini agak gini dikit. Itu supaya agak nampak sedikit wajah itu. Jadi Sumut mengalami penurunan yang drastis ya, dan wajar saja ada reaksi ya dari kepala daerah, dari Pak Gubernur, dari Ketua DPRD Provinsi, lalu kemudian dari Ketua Asosiasi Provinsi Asprop PSSI, yaitu Bung Kodrat Shah. Yang kedua itu minta dilaksanakan evaluasi, yang satu Pak Kodrat itu minta supaya justru dilakukan musdalub. Kalau dievaluasi, kalau menurut saya itu perlu dilakukan evaluasi tentang bagaimana sebenarnya KONI melakukan
koordinasi ya, pembinaan olahraga di Provinsi Sumatera Utara ini. Bagaimana? Sebab boleh dikatakan KONI itu wadah berhimpunnya organisasi olahraga prestasi, yaitu berhimpunnya di KONI. Kalau organisasi masyarakat tuh berhimpunnya di Komite Olahraga Masyarakat, ya itu beda dia. Pelajar juga beda ya Bang? Beda itu kalau Bapops itu di organisasi Pelajar ya? Masyarakat, apa namanya FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Kalau KONI ini khusus olahraga prestasi, dan olahraga prestasi itu adalah olahraga yang dipertandingkan mulai dari Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan juga sebenarnya PON ini sebenarnya itu bukan sebagai ajang olahraga prestasi, tetapi PON ini lebih kepada dalam rangka membina semangat kebangsaan sebenarnya. Memang kalau dari semangat situ dilihat, persatuan ya, Bang? semangat persatuan, semangat kebangsaan, mengangkat rasa nasionalisme, sehingga kompetisi antar daerah itu sebenarnya bukan menjadi nomor satu, tetapi daerah-daerah ini nggak mau juga ikut bertanding di PON lalu rankingnya anjlok, maka perlu ada gengsi daerah, kan gitu. Gengsi daerah ini akhirnya terjadilah jual beli atlet dari daerah sana beli sini. Sebenarnya roh penyelenggaraan PON itu bukan arah sana. Kendati pun demikian, ini adalah gengsi daerah. Sedangkan di ajang internasional itu gengsi negara. Pada tingkat SEA Games, pada tingkat Asia gengsi negara, dan puncaknya Olimpiade. Puncaknya itu nih gengsi negara. Disitulah prestasi kita diuji. Nah sekarang ini di PON ini kita semua ini kenapa kok anjlok? Kan gitu. Kenapa kok anjlok? Di mana sebenarnya letak kesalahan kita ini sini? Perlu saya sampaikan bahwa membina olahraga ini tidak bisa sambil lalu. Harus fokus, ya, harus fokus. Sebab apa? Contoh ya, misalnya kita membina pelari, lari pelari itu kita nikmati kalau untuk tingkat PON itu 11 detik, 12 detik. Segitu aja kita nikmati, itu hasil kerja kita. Pembinaannya bertahun-tahun. Membina yang bertahun-tahun. Tidak setahun 2 tahun, bisa 4 tahun. Bagaimana melatih pernapasan, melatih fisiknya, apa namanya konsentrasi, start begitu, itu dia langsung start. Kalau nggak ketinggalan sekian sepersekian detik, ketinggalan dia di belakang. Bertahun-tahun kita bina, tetapi kita nikmati hanya beberapa detik aja ya. Itu oleh karena itu maka tidak bisa sampai lalu. Nah sekarang kita lihat nih, bukan menuduh, kan? Nah, sekarang ini personalia kita ini yang membina olahraga ini bagaimana dia konsentrasinya dalam rangka pembinaan itu? Iya, koordinasinya dengan pengda-pengda cabang olahraga itu bagaimana? Sebab yang bertanggung jawab betul terhadap pembinaan atlet di setiap cabur itu Pengda ya. Dia yang mempunyai atletnya itu. Lalu KONI itu memfasilitasi. Caranya memfasilitasi bagaimana? Pengda, misalnya tinju, atletik misalnya. Kalian butuh apa? Alat apa untuk bisa ini latihan? Sebab yang namanya Bung Topik, Profesor Ansor, untuk mencapai prestasi olahraga itu hanya bisa ditempuh dengan 2 cara. Latihan dan uji coba. Latihan dan uji coba. Itu terus itu terus mengukur. Latihan kemudian uji coba kita mengukur. Jadi untuk uji coba itu kan perlu beberapa tenaga ya. Jadi kalau Sohibul, ini pakannya saya ingin dapat. Belum dapatnya rohnya. Benang merahnya belum dapat. Apa ini pengamat apa ini? Politik. Jadi oleh karena itu ini terkait nanti Pak Sohibul nanti akan memberikan pandangan tentang jika untuk latihan dan uji coba itu kan biaya banyak Bang. Itu dia. Biaya banyak. Peluru terkait dengan kebijakan. Maka di situ masuk anggaran. Betul. Jumlahnya berapa? Nah, peran kabupaten kota juga perlu diikutkan ini kan, KONI kabupaten kota ini kan Bang. Perlu pandangan dari Pak Sohibul ini untuk bagaimana sebenarnya supaya alokasi anggaran provinsi dan kabupaten kota itu signifikan. Betul. Jadi saling menopang. Tidak hanya satu di biaya provinsi saja, tapi kabupaten kota bagaimana supaya Sumatera Utara tercinta ini bisa dapat. Gimana nih Bang? Begini, saya mohon maaf dulu. Terlambat, ada senior di sini, macam kurang ajar rasanya. Nggak gitulah Bang Regar. Kemudian yang kedua, walaupun sepenggal dari akhir penjelasan beliau, saya nikmati dan catat. Karena itu saya berespon begini.
Ini Saya boleh buka Bang biar. Saya mulai dari sejarah suara. dulu ya, sejarah dulu ya. Iya. Indonesia tahun 38 pernah maju di ajang Piala Dunia, Iya. walaupun Indonesia belum lagi merdeka. Tapi putra putri jajahan ini maju ke Piala Dunia Iya. dan tim pertama Asia yang masuk ke situ tuh. Iya. Itu catatan. Dia mengalahkan beberapa negara, Ya. walaupun akhirnya dia kalah. Iya. Tidak Tapi dapat sudah sempat masuk ya, Bang? masuk tim pertama Iya. Asia. Iya. Yang kedua tahun 1958, saya ingat dia mengalahkan Cina, Hongaria, lalu disuruh berhadapan pada etapnya, bukan Israel. suruh, jadwalnya itu dengan Israel. Iya, iya. Dia nggak mau. kita. Iya, iya, iya. Mengapa nggak mau? Karena memang sudah Indonesia harus tahu mengapa dia nggak mau hari Iya, ini. iya. Patriotismenya itu karena Iya. dia punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Iya. yang Bahwa salah penjajahan. satu dia penjajahan. Iya, Ini iya. orang penjajah Iya. kata dia. Jadi dalam olahraga Iya. ada patriotisme. Kan Iya, itu iya, yang tadi. iya, iya, iya. Itu dia. Iya, iya, iya. Kemudian itu data historis lama. Yang terbaru di Asian Games kalau nggak Iya. salah, saya kumpul medali semua tadi itu. Kita 16 kali ikut di sana. Kita beroleh kedudukan ke-17 Iya. bukan 11 atau 7 itu. Iya. Saya lupa. Cina Kalau hanya ASEAN ya, tingkat Asia. Nah, hanya 8 atau 9 kali dia Iya. dapat nomor urut 1 itu Iya. di total semua pialanya ya. Iya, iya. Oh, kita Indonesia. Iya. Si Cina yang pertama. Oh, yang Cina. Cina. Kita Ya, nomor berarti 7 dia atau Asian 11 Games. itu. Asian Games. Asian Games itu. Nah, untuk PON Jakarta, Jawa Barat, hanya Iya. itu. Hanya itu ya, Bang ya. Hanya itu tuh. Mungkin gudang atlet di sana. Begitu. Nah, ini yang nanti akan kita konekkan dengan penjelasan Pak Profesor Sayan tadi Iya, itu. iya. Tahun 53 kita pernah memboyong ke sini PON 3. Iya, PON 3. Ya. Tahun 1953. Ya, PON 3. satu-satunya dan nanti akan diulangi tahun 2002. 4. Nah, nanti Gitu mungkin ya. itu akan kita singgung sedikit, Bang. Secara hukum macam Malek ini sesuatu yang nggak perlu di. Siapa yang bikin itu? Abdul Hakim Parahap. Iya. Abdul Hakim Parahap itu punya lapangan sepak bola dan klub. Iya, iya. Walaupun klub kampung-kampung dia punya. Iya. Tokoh-tokoh politik kita dulu begitu. Punya itu dulu. Nah, sebelum membawa PON ke sini dibangun dulu Stadion Teladan. Iya. Bayangkan itu tahun 50. Dan nggak ada stadion yang seperti itu sekarang. Kalaupun ada mau dibikin, itu gambarnya sudah ready barangkali, Iya. tapi untuk persiapan apa nanti. Nah, itu menunjukkan ada degradasi yang cukup memprihatinkan dari Sumatera Utara. Dari anggaran yang Abang sampaikan tadi, Iya. kabupaten, Ya, provinsi, Iya. sinergi. ya. Nah, saat ini bagaimana rupanya kejadian di bawah itu? Nah, itu prihatin. Dalam pengertian begini, tidak akan ada cara kita mengukur kemajuan olahraga di masing-masing wilayah di Indonesia dengan konsep yang ada. Ya. Kalau ukurannya PON, Iya. kalau ukurannya Asian Games, SEA Games dan sebagainya. Karena dua macam olahraga tadi itu. Iya, iya, iya. Olahraga masyarakat yang nggak perlu dikompetisikan Iya. dan itu hanya memerlukan perubahan sikap. Iya. Misalkan sekarang ini kan lebih banyak instrumen-instrumen kehidupan yang membuat kita tidak usah bergerak. Iya. Di sini aja udah selesai kita Iya. bekerja setiap hari, kita udah selesai work from home itu. Nah, itu berpengaruh kepada ini. Nah, bagaimana orang diminta untuk lebih mencari cara agar tetap sehat. Iya. Harus ada gimnastik yang tak perlu kemana-mana, tapi jalan aja juga begitu. Pergerakan loh. ya, Bang. Nah, ada orang yang lupa itu, Iya. makanya obesity dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Profesor Sayan tengoklah, masih klimis dari dulu ya kan. Iya, iya, masih muda ya. Waktu masih sekretaris umum Pancasila. PP sampai sekarang nggak ada berubah. Iya, iya, iya. Nggak ada berubah. Jadi berarti Rutinitas. mengadaptasi nilai-nilai baru Iya. tanpa sebuah cultural shock. Dia bisa kira-kira begitu yang diajarkan misalkan. Jadi dengan anggaran itu nyaris tidak mungkin untuk mengharapkan sesuatu. Tahu daerah lagi mau diapakan cukup menderita. Podcast kita ini lebih hebat mungkin dari yang lain-lain, tapi viral kita berapa dibanding yang mereka itu? Kenapa? Karena kita orang daerah, image Image, gitu. ya. Iya. Image daerah itu nggak bicara apa-apa katanya. Iya, iya. Nah, padahal kita
Lah kalau di Jakarta Pak Jokowi ini langsung diambil tanggil Menpora itu. Ini dari Medan ini suara bikin dengar ini ada kebijakan baru ini bikin ini kata dia. Aku nggak tahu selama ini kata dia. Tapi apa ya image itu seperti itu. Lalu kita tahu bahwa anggaran itu pun di Jakarta terbatas. Sudah begitu terbatas, harus juga dilobi. Kadang-kadang karena lobby itu masuk kepala daerahnya, masuk ke KPK. Karena ada main by hook or by crook di situ, digunakannya orang dan sebagainya itu. Nah, ambil sebagian dan sebagainya itu. Daripada kata kepala daerah yang sembrono ini masuk semua ke agenan itu. Sudah uang negara itu, uang APBN, ada kasus seperti itu. Artinya itulah otonomi sentralisasi. Apa ini? Yes or no? Otonomi yes, tapi no juga. Malah dilepas ekor dipegang. Nah itu, jadi itu problem kita saya Jadi kira ya. prestasi kita turun ini akibat apa ini, Bang? Sangat kompleks dalam pandangan sosiologi. Tahukah berapa banyak lapangan kita yang dimakan oleh pengembang? Padahal itu dulu adalah Ponirin Mekah punya, Parlin Siagian punya, Sahyan Asmara punya, Effendi Nasution punya, dan semua. Disitulah dia bawa anak-anaknya, sehingga tak usah pun mau ajang kompetisi, setiap hari mereka latihan di situ. Dan itulah prestasi Medan yang sangat dikenang di dunia. Luar biasa itu, tapi tapi kan gini Bang, kalau soal lapangan, kalau kita lihat Bang Sahyan, perkebunan kita di Sumatera Utara itu setiap kebun pasti ada lapangannya. Kebun itu di mana Pak? Tunjukkan dulu berapa kilometer dari rumah kita. Oh iya, kalau itu betul. Makanya semua anak-anak kebun lah dulu itu yang jago main kaki itu. Iya betul. Iya, karena sebelum sekolah main, pulang sekolah main, menjelang tidur main. Pergi sekolah jalan kaki. Itu dan mereka itu menjadi sebuah mercusuar yang ditiru oleh anak-anak kota. Tidak ada sepak bola kecuali tidak ada muda kalau sepak bola. Bikin klub semua sampai gubernur kita bikin klub dia punya itu Abdul Hakim Arahab itu. Luar biasa. Fasilitas olahraga juga salah satu yang menentukan. Salah satu diantaranya kan harus berbayar. Sekarang ada juga itu di tempat-tempat tertentu indoor. Apa namanya itu? Paling futsal. Futsal itu kan reduksi. Sekarang berapa anggota futsal itu satu barisan? 6. Nanti karena kecilnya 5, lagi 5. Jadi 3 nanti itu. Akhirnya nanti karena nggak ada tempat satu-satu lagi nanti itu. Itu adaptasi. Jadi kita mengeluh di sini nih. Pemimpin-pemimpin kita lebih dikendalikan oleh corporate dan habislah semua fasilitas olahraga kita. Memang ada indoor, itu tak memadai. Akses siapa yang bisa ke sana? Sekali latihan harus bayar. Ya anak-anak orang kaya masuklah. Tapi yang kita maksud dengan olahraga masyarakat ini adalah orang siapapun yang masih hidup, yang masih bergerak, yang ingin promosi dirinya. Ya akses ke situ begitu tuh. Di lapangan besar itu ada 20 nanti anak-anak klub itu di sudut sana. Tidak selalu pertandingan. Memfasilitasi diri di situ tuh. Itu yang hilang satu. Jadi karena fasilitas olahraga semakin lama semakin berkurang. Nah, ini kebijakan ini Bang. Ini tunggu saya jelaskan dulu. Itu masih satu faktor. Penjelasan sosiologi itu tidak lengkap kalau hanya satu karena tidak ada faktor tunggal. Yang kedua, katakan kita nggak punya APBN, dari mana kita dapat? Apakah nggak terasa iklan-iklan itu tergerus dari daerah ke pusat sekarang? Iklan itu coba bayangkan. Orang kalau saya fokus ngapain aja bikin di Medan iklan media Medan, di Jakarta aja. Nasional dia. Karena dia media konvergensi. Dia punya TV, dia punya radio, dia punya podcast, dia punya streaming, dia punya cetak, dia punya apa lagi di tangan satu. Itu undang-undangnya begitu tuh. Menjerit kita di daerah. Di daerah ini adalah satu exit plan yang podcast ini, yang juga menghantam media mainstream yang mapan. Menjerit mereka semua. Dan kita pun belum dilirik. Artinya kalau dia kasih sama kita iklan besar, ya makmur juga kita bikin negeri ini. Tapi kan kita nggak dihitung secara adil oleh mereka. Hal-hal seperti itu yang membuat kita sumpek dan kepala daerah pun nyaris nggak bisa apa-apa. Mau dua kali setahun pun kita ganti si pengurus KONI akan mati. Nggak akan bisa apa-apa karena sumber dayanya ada. Ya tapi kan pada saat 2016 yang lalu ya kita
masih pegang 9 besar. Ya. Dan orang-orangnya hampir sama ini Bang. Nah, yang berbeda itu kan cuma pimpinan daerahnya saja. Nah, apakah ini akibat pembinaan dari awal? Karena kan gini ya, waktu zaman Gus Irawan itu kan pembinaan dari awalnya kan sangat luar biasa nih Bang. Ada pertandingan kompetisi, ada setiap waktu jalan. Nah, ini apakah penyebabnya ini yang membuat kita gagal di masuk dengan 10 besar? memberi bayangan tadi itu dari histori sejak sebelum kita merdeka dan tahun 53 itu membeberkan kepada kita sejumlah data tentang variasi-variasi faktor yang turut berpengaruh. Saya bisa membuat prestasi olahraga manapun hebat di Indonesia, di Sumatera Utara ini. Tapi itu anggaran yang terbatas. Mana mungkin kita tidak memberikan perhatian kepada orang miskin. Infrastruktur, jalan, jembatan, pertanian dan sebagainya itu amat parah di Indonesia, di Sumatera Utara ini. Coba lihat itu, jalan-jalan kita bikinan Belanda. Kolonia kita walaupun sudah pindah itu bikinan Belanda. Belawan kita bikinan Belanda. Sampai 3 ton jeruk ya? Nah, itu dia. Untuk jalan ya? Iya, begitu. Coba bayangkan cara Sumatera Utara itu. Udah di luar kebiasaan itu, tapi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa dia ditampar. Iya kan? Tampelengan itu luar biasa itu. Kalau Karo beda dengan orang Batak Toba. Orang Batak Toba mainannya kasar kan gitu ya. Orang sana kasar dalam pengertian itu ya lebih langsung ya. Orang Karo lebat kita bikin begini kata dia. Tamparan itu. Dengan cara apa lagi kami menyembah Pak Jokowi supaya kami diperbaiki. Sumut ini memiliki sebuah ladang yang luar biasa yang mestinya bisa menguasai pangan dunia atau paling tidak ASEAN. Itu tanah Karo sumbernya. Kami nggak bisa lepas landas keluar dari dari airport ke luar negeri. Apa caranya? Kami ini bukan pemerintah. Monggo kerso Pak Jokowi kan ngono itu. Kira-kira begitu tuh. Jadi Bang Sayan ini menarik ini kata Bang Soebol ini. Jadi persoalan ini di anggaran nih Bang. Nah, yang pernah sebagai segmen ini Bang ya. Sebelum beliau tuh apa kalian ragukan komitmen Edi Rahmayadi membangun olahraga? Tidak. Nggak bisa bikin apa-apa dia, nggak ada anggaran, pusing dia. Ya makanya Pak segmen. Bahkan sebagai tentara dia udah bikin dia kesebelasan apa itu yang TNI, AD, untuk mengapakan Sumatera Utara? Ngangkat. Nah, sekarang dia gubernur, kok turun? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalian ragukan komitmen dia? Jangan begitu dong. Kalau ada keterpaksaan sehingga inilah kondisinya. Ya, kalau komitmen kita lihat gubernur tidak lari komitmen silakan, dia. Pak Prof. Nah, karena kalau sekarang kan persoalan anggaran. Jadi Pak Ahyan dulu, Bung Sayan pernah menjadi segmen. Nah, bagaimana sistem pola pembagian anggaran ini ke daerah-daerah nih, Pak? Kalau ke daerah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari pusat itu adanya dana-dana hibah. Jadi anggaran untuk pembinaan olahraga di daerah itu murni daerah. Oh, murni daerah. Murni daerah. Jadi anggaran itu tidak ada masuk ke kecuali kalau untuk prasarana. Oh, hibah buat stadion, hibah buat ini ya. Gitu. Jadi hibah dari dan itu diajukan dalam bentuk proposal dari daerah. Dari daerah ya. Kepada pemerintah pusat dan itu banyak sekali ya aspirasi dari 34 provinsi. Dan di pusat sendiri anggaran olahraga itu juga terbatas, kecil sekali. Yang lebih banyak memang untuk olahraga prestasi, untuk olahraga masyarakat juga kecil. Jadi oleh karenanya sebenarnya seberapa besar pun kita siapkan. Kalau dulu gini kan Bang, pembina olahraga itu ada salah satu rokok misalnya. Bukan dia, bukan pembina, artinya bapak angkat. Bapak angkat ya, bapak angkat. Jadi sistem bapak angkat itu sudah nggak ada lagi tuh. Kalau dulu kita di tingkat pusat, dulu setiap cabang olahraga ada bapak angkatnya, biar itu perusahaan besar dan BUMN. Ada. Sekarang sepertinya udah nggak terdengar lagi. Tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan besar untuk membina atlet-atletnya. Sebab perusahaan-perusahaan besar itu maunya punya sendiri aja binaannya. Seperti Gudang Garam, misalnya rokok-rokok itu punya atlet sendiri, ya kan. Lalu pun yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan perlu olahraga punya. Kita kan banyak di sini BUMN ya. Di seharusnya seperti itu ya, BUMN tetap dari pusat. BUMN rugi. Mana kan itu sentralisasi, otonomi sentralisasi. Mana ada perkebunan aja coba pajak bumi kita dapat. Itu kecil.
Cuma saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya seberapa besar pun anggaran itu disiapkan untuk pembinaan olahraga, kalau tidak tepat sasaran nggak akan juga. Nggak akan juga kita bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Oleh karena itu maka yang paling penting adalah pembinaan atlet itu dilakukan dengan tepat sasaran. Tepat sasaran, dua kunci, latihan dan uji coba. Latihan itu dibina terus dengan standar internasional. Prasarananya standar internasional. Jangan kita latihan standar prasarannya standarnya standar lokal. Akhirnya kita nggak bisa juga berkompetisi. Oleh karenanya setiap prasarana yang disiapkan sekarang seperti sport center di sana itu seharusnya konsultasinya sejak dari sekarang untuk seluruh prasarana yang ada di sana itu sudah ukurannya standar internasional. Ya. Kita punya pengalaman seperti velodrome yang di Jalan Pancing itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa pakai itu? Nggak bisa karena tidak standar internasional. Lokal itu Mas ya? Artinya untuk sekedar latihan-latihan aja bisa, tapi untuk kompetisi nggak bisa karena tidak memenuhi persyaratan. Untuk fisik aja. Alumninya nanti masuk ke internasional gagap itu maksudnya. Nanti dibuka lapangan atletik lintasannya nggak cukup. Itu ada syarat-syaratan semua. Saya bukan ahli di bidang olahraga. Dalam hal kebijakan itu setiap keputusan pembangunan prasarana seharusnya itu menggunakan standar internasional. Dan pembinaan atlet itu dilakukan tidak boleh berhenti, harus terus menerus. Sekarang sebenarnya PPLP kita punya pusat pendidikan latihan pelajar untuk membina beberapa nomor olahraga di sana. Itu juga gizinya diperhatikan, jadwalnya, pendidikan sekolahnya, mentalnya semua harus diperhatikan di sana. Jadi konsentrasi ke sana semua sehingga kita betul-betul bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi untuk yang berprestasi. Tidak hanya saat bertanding itu langsung dipacu ya Bang? Iya, kita itu kan bisa sekarang itu nanti ya? Baru kita heboh masuk platda, masuk platnas. Pada itu udah terlambat. Itu kan harus rutinitas ya? Haruslah, artinya ada jadwal pelatihan ya? Rongga paru-parunya itu dilihatin supaya napasnya bisa bertahan lama. Staminanya itu bagaimana sebelum bertarung, lama itu. Jadi tidak bisa sambil lalu. Nah itu oleh karenanya sekarang ini pemerintah provinsi KONI harus melihat itu. Memang kadang-kadang Prof ada juga keberuntungan. Entah kenapa muncul seorang atlet petarung itu alias Pikal. Habis orang dia bukan binaan. Tukang berenangnya dia dulu. Keluar entah dari mana-mana udah latihan sendiri, main sendiri. Icu Sugiarto itu dia latihan sendiri. Bisa jadi juara dunia dia cerita. Dia sendiri latihan sendiri. Tidak ada macam supervisi dari pelatih, dari semua ya kan, dari lingkungan yang bisa membina dia menjadi seorang atlet yang berprestasi. Seperti bercocok tanam lah Bang ya. Artinya mulai dari benihnya, makanan tanaman itu, lahannya, kualitas, semuanya kan terukur itu sehingga menghasilkan buah yang lebih baik. Nah, ini yang mau kita lihat Bang tentang PON 2024. Ya kan? Kan ini kan saling menghubung ini. Untuk persiapan kita ini Sumur Aceh. Nah, Sumur ini bagaimana nih? Kemarin saya baca informasinya di media bahwa kita sudah ada di Medan, Deli Serdang, ya kan, untuk kegiatan ini. Nah, malah untuk beberapa cabang olahraga. Nah, apakah yang Abang sebutkan tadi sport center itu termasuk di dalamnya? Termasuk, ya. Tetapi di situ di sport center itu sekarang juga belum menjamah ya memulai pembangunan. Belum. Jadi kalau untuk PON itu bukan hanya prasarana, tetapi juga persiapan administratifnya. Sekarang ini kalau PON itu dilaksanakan kalau betul dilaksanakan 2024 karena pada tahun itu tahun politik, apakah itu nanti ada keputusan diundur atau tidak, kita tunggu nanti keadaannya. Berarti dari sekarang ini bulan depan sudah 2022, tinggal 2 tahun. Persiapan itu tinggal 2 tahun. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi PON? Kita tuan rumah bersama Aceh sesuai dengan instruksi keputusan Presiden tentang tuan rumah kita ini. Pertama, masalah persiapan administrasi. Master plan untuk penyelenggaraan PON 20. Udah dipersiapkan atau belum? Lalu kemudian itu termasuk rencana induk pengembangan penyelenggaraan PON-nya, panitianya.
udah ada atau belum. Itu mesti dipersiapkan berapa tahun sebelumnya ya Bang? Kalau yang Jawa Barat 3 tahun 4 tahun udah siap. Udah siap ya? Nah, Papua jauh-jauh hari sebelum. Kita gimana Bang? Udah dengar itu persiapan. Kita orang yang sangat kuat sebetulnya dalam era masa lalu. Tapi itu adalah zaman Pak Abdul Hakim Harahap, zaman Pak Marhali Marahap. Iya. Dia berhasil menyelenggarakan sampai 8 kali. Dia kan cuma 10 tahun berkuasa, 8 kali event internasional Mahal Cup di sini nih. Iya. Jangan dikira Mahal Cup itu agenda Pangkalan Masur, Iya. agenda Medan, agenda Sumut, agenda Indonesia, enggak, itu FIFA. Iya. Siapa itu yang bikin seperti itu? Iya. Saya menyesali Profesor ini, kenapa enggak menuliskan namanya di tinta emas sepak bola nasional? Iya. Itu bapak sepak bola, nggak ada orang terhebat dari situ. Iya. Atau karena dia bukan orang Jawa, Pak Sayan, Iya. tidak dilukitkan. Sama Pak Ketua PSSI kita ada 2 di sini, Iya. Johar sama Iya, Edi. Pak Johar Arifin ya. Itu pusat kehidupan juga. Iya. Marah Halim ini Nggak ketua-ketua deh. bukan pemilikku Pak itu, Pak. Cuma Bukan gubernur. pemilikku, bapakku dari Sumut itu, Iya. gubernurku. Iya. Dia yang memanage transisi Orde Lama ke Orde Baru di bidang politik. Iya. Prasarana sangat peduli dia. Iya. Dia yang mencontohkan bagaimana cara membuat jalan. Iya. 25 tahun baru boleh mulai rusak. Iya. Dan dia tahu bahwa Indonesia perlu punya spirit kebanggaan. Iya. Simbolnya apa? Dicari olahraga sepak bola. Iya. Memang ladangnya dulu di sini. Mana lebih banyak uang kita sekarang daripada dulu? Dulu nggak tentu-tentu itu. Iya. Kamarudin Panggabean ada di belakang antara lain dan semua. Dan itu membawa harum ke dunia. Bayangkan pada masa itu salah satu event itu Irak dan Iran 8 tahun berperang dipertemukan di situ. Event sholat asar, Iran di sana sholat asar di lapangan, Irak di sana itu berhasil dibawanya ke sini dari diplomasi internasional sesuai dengan pesan dari para pendiri negara di pembukaan 45 dilaksanakan oleh Marah Halim Harahap itu. Jadi Itu luar biasa memang. jawabannya apa di sini? Mengapa harus begitu tuh? Sentralisme otonomi atau otonomi sentralisme. Nggak ada kesediaan Jakarta itu. Semua sumber daya masuk ke atas. Ini semua uang, Pak. Uang semua, olahraga biasa, kemasyarakatan maupun olahraga prestasi. Uang, apalagi karena kan prestasi gizi itu. yang memproduksi itu Iya kan. harus mencari ukuran standar internasional. Iya. Kalau sekedar lapangan-lapangan, dan itu sekarang yang dibikin oleh si Anies di Jakarta kan, untuk mensejajarkan diri dengan international forum. Kalaupun nanti kesebelasan Sampdoria atau apa di sana, dia at home merasa memang ini standar internasional. Nah, berapa banyak daerah seperti dia? Memang Jakarta pusatnya uang, pusatnya ini dan sebagainya itu. Dia leluasa untuk berpikir dia laksanakan ada uangnya. Jadi namanya banyak kali saya ditanya, tapi mentok mana uangnya kan gitu dia. Jadi itu pembahasan sosiologi. Tidak ada satu fenomena yang berdiri sendiri. Kalau dia dapat nilai A, apa faktor pendukungnya? Bukan karena nyontek rupanya. Memang anak itu konsultasi ke dosen luar biasa. 1 jam, 2 jam pagi hari dia akan membaca sebelum diskusi mengkonfirmasi pada yang lain. Maka dia pantas dapat A. Jadi ada yang tidak A historis di sini. Kalau tiba-tiba Sumut menjadi juara PON, aku pun heran bagaimana caranya. Nggak masuk akal gitu kan? Nggak masuk akal. Kalau nanti pun PON berapa? 21. Ya kan? Target Sumut itu menjadi tuan rumah untuk sebagian event aja cabang. 28. Itu aja sebaik-baiknya. Sambil mengkapitalisasi forum itu untuk citra daerah dan pariwisata daerah. Kalau prestasi nggak usah terlalu ngotot lah. UKM lah dibangkitkan di antaranya, sini. Di antaranya. Orang sudah tahu Danau Toba, tapi kan masih banyak yang lain selain Danau Toba. Di situ pasar kita itu. Jadi tuan rumah yang benar lah. Tuan rumah yang benar dan baik ya. Tuan rumah yang benar itu, yang baik itu antara lain podcast kita akan kita culik 1-2 dari Papua, dari mana kita bawa ke sini. Pak Sahen yang mencari orangnya itu karena dia kenal semua. Dibawa ke sini untuk lebih mengetahui Sumut itu very beautiful, excellent dia bilang. Jadi bagi saya, PON itu kita pertama harus menjadi tuan rumah yang baik, sebaik-baiknya. Kita kapitalisasi itu untuk promosi daerah, termasuk itu pengembangan pariwisata. Yang kedua, ada target pendek kita, kalau bisa jadi juara. Tapi itu kan tidak mungkin. Kita pilih beberapa cabang yang tetap memberikan kita sebuah
Medali, markat berapa di situ nanti. Ya. Dan dari situ muncul yang ketiga, evaluasi itu tentunya. Itu evaluasi paling akhir dari sebuah kondisi bahwa kita lemah di sini, lemah di sini, lemah di sini. Panggil semua lagi. Nanti entah Pak Sayan pula hanya gubernurnya setelah itu 24 itu kan selesai. Iya. Nah, kita bicara ke situ. Tapi siapa gubernurnya harus ada long term policy. Jadi jangan disconnected antara periodenya ini ada, tapi semut ini kan tetap ada. Jangan periodenya Pak Edi Rahmayadi nanti terputus lagi yang lain. Ya, maunya nyambung ya. Diskonitas seperti itu sangat merugikan kita, merugikan rakyat. Sumutnya satu, Indonesia satu, Indonesia satu. Kok ada yang aneh-aneh sehingga macam-macam. Jadi kenapa kita tidak bisa melanjutkan karya dari Pak Abdul Hakim, juga Pak Hakim Marham itu discontinuity. Iya. Jadi itu harus kita belajar dari situ. Ya. Jadi Bang Sahyan dari apa namanya? Kalau pendek-pendek saya nggak mau jawab nih. Ya. Kalau nanti baru cakep saya lemparkan ke sana. Dari kita lihat dari program apa ini PON 2021 ini rencana di Sumatera Utara ini kan tadi Abang sudah menyampaikannya tentang bagaimana kondisi baik keuangan maupun persiapan. Nah, untuk mencari prestasi di sini, Bang, mencari prestasi kita sebagai pernah memegang kebijakan, apa yang harus dilakukan oleh KONI ini, Bang? Yang jelas ya, KONI itu dalam menghadapi PON 21 yang akan datang, kita tuan rumah kita itu bersama dengan Aceh. Ya. Maka dua hal pokok yang harus dilakukan oleh KONI. Yang pertama, KONI betul-betul konsentrasi untuk menyiapkan aspek-aspek manajemen administrasi untuk penyelenggaraan PON. Ya. Itu tidak boleh dilupakan. Koordinasi dengan Aceh, koordinasi dengan KONI pusat, koordinasi dengan Kemenpora. Ya. Sebab yang namanya PON itu adalah permintaan daerah, bukan permintaan pusat. Ya. Sumatera Utara dan Aceh itu menjadi tuan rumah PON karena mengikuti bidding, lelang. Lelang itu oleh beberapa daerah. Kemudian panitia di tingkat pusat itu menilai komitmen apa yang disanggupi oleh daerah sehingga mereka itu mau jadi tuan rumah penyelenggaraan PON. Nah, dilihat aja di biddingnya itu apa aja yang disiapkan. Jangan sampai nanti begitu sudah diputuskan bahwa Sumut menjadi tuan rumah, tahu-tahu nggak ada duit untuk mempersiapkannya. Berapa banyak nih venus yang harus kita renovasi, berapa banyak venus yang harus kita bangun. Sport center Sena aja sampai sekarang itu baru gerbangnya saja. Itu pertama yang harus disiapkan oleh KONI bersama manajemen administrasinya, manajemen. Artinya master plan-nya, rencana induknya, kemudian kepanitiaannya. Sekarang kepanitiaan untuk penyelenggaraan PON itu sudah terbentuk belum? Ya. Lalu kemudian siapa nanti yang melaksanakan pendampingnya? Ini kan siapa nanti yang menjadi pendamping penyelenggaraan masing-masing cabang-cabang olahraganya. Ya, nanti untuk penyerahan medali itu semua kan disupervisi semua. Ini apa namanya, ini ada ajang besar kita. Itu dalam konteks manajemen administrasinya. Kemudian prasarananya. Jadi Aceh dengan Sumut itu Sumut dapat 33 cabang. 33 cabang olahraga. Aceh 32. Jadi itu sudah sepakat mereka, ya, artinya sudah ada komitmen di antara Aceh dan Sumut cabang-cabang apa aja. Sepak bola tidak termasuk di Sumut. Oh, Sumut nggak masuk. Tapi penutupannya di Sumatera Utara. Pembukaannya nanti PON itu di Aceh. Tentu nanti di Aceh itu pembukaannya di stadion mereka. Nah, kalau nanti penutupannya di Sumatera Utara, di mana kita buat? Itu apakah Stadion Teladan, ya kan? Dan kalau itu di Stadion Teladan, maka stadion itu harus diperbaiki. Dan biasanya kalau penutupan itu final sepak bolanya itu di situ. Harus dari mana-mana datangnya. Nah, itu final sepak bolanya di situ. Nah, oleh karena itu maka pemerintah provinsi itu merencanakan itu finalnya itu di Sena. Oleh karena itu stadion sepak bola di Sena itu dekat Kuala Namu itu, Pak. Yang dekat Kuala Namu itu harus siap dalam tempo 2 tahun ini. Apa terkejar itu? Itu masalah teknis. Secara teoritis bisa. Mungkin siang malam apa semua kan itu harus. Tapi itu kan perlu anggaran. Dari mana anggarannya? Apakah dari pusat
ataukah dari daerah? APBD Sumut tahun 2022 ini sudah ada belum alokasi anggarannya? Ya. Coba intip dulu. Ya. Udah berapa besar? Itu ratusan miliar itu untuk Buat stadion itu. Iya. Iya. Kan Apalagi tarafnya anggarannya internasional ya. Iya, harus bertaraf internasional. Jadi oleh karena itu semua masyarakat, pemerintah daerah, organisasi olahraga ini betul-betul harus berkonsentrasi menghadapi PON ke-21 yang akan datang, di mana Sumut dan Aceh menjadi tuan rumah. Lalu kemudian kalau itu kan suksesnya itu nanti apa tagline-nya? Iya. Untuk menjadi tuan rumah. Misalnya tadi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses pembinaan usaha kecil dan menengah. Iya. Misalnya menjual souvenir bagi kalangan masyarakat, misalnya bisa nggak itu ditumbuh kembangkan? Maskotnya mana? Maskot olahraganya udah dilelang atau belum? Udah disayembarakan atau belum? Desain, Logonya ya, apa? desain Itu logo. pernik-pernik. Iya, tapi itu sangat ini Bang. Itu memang harus Sangat ada. berkesan. Iya. Ya, itu harus ada logo maskot. Kalau yang di Dan Papua tagline. ada logo itu, Bang? Ada semua. Ada maskotnya ada ya? Ada maskot, logo, dan juga tagline-nya. Semua tuh penyelenggaraan PON. Dan itu karena kita tuan rumahnya bersama, maka harus ada kesepakatan dengan Aceh apa yang dipakai. Iya, Nah, kepanitiaannya juga bagaimana. Biasanya kan kalau ketua panitia besarnya itu, Iya, Sumut. ketuanya itu panitia besar dimanapun itu gubernur. Ya. Ketua panitia besar, karena ini nanti menyangkut kepada pengerahan OPD untuk misalnya prasarana jalan nanti Kadis Bina Marga misalnya kan gitu. Lalu kemudian untuk sayembara Kadis Pariwisata itu seperti itu. Nah ini karena dua tuan rumah juga harus diselesaikan dengan KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Siapa nanti yang menjadi ketua panitia besarnya? Ini sampai sekarang ini belum ada. Belum nampak ya? Belum. Saya juga kemarin tuh ke Kemenpora, saya tanya bagaimana supervisi dari Kemenpora tentang ini. Siapkan dulu master plan-nya. Makanya nggak dikejar nih sekarang master plan. Barulah prasarana itu. Jadi master plan ini kedua daerah ya, Bang? Dua daerah lah. Jadi antara yang Abang bilang tadi 33 cabang olahraga ini dan 32. masing-masing Iya. 32 ini harus punya Supervisi master plan. pusat jangan lupa. Iya, itu disupervisi oleh pusat. Kalau misalnya pembangunan baru, kolam renang misalnya, Iya. kita akuatik kita di sini. Itu termasuk salah satu akuatik di Sumut. Ya, itu ada 33 ini akuatik, atletik, balap sepeda dan lain sebagainya. Akuatik di mana kita buat? Stadion Selayang. Bagaimana dengan scoring boardnya, bagaimana dengan loncat indahnya, bagaimana dengan tribunnya. Itu makanya kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, jauh luasnya, arealnya semua. Jadi betul-betul perlu ada renovasi seluruhnya. Kalau Jawa Barat terkonsentrasi dia, Bang? Di UPI-nya, Universitas Pendidikan Indonesia, itu kolam renangnya sudah standar internasional. Ada scoring boardnya secara elektronik digital, kemudian tribunnya di sini penonton, di sana loncat indah, sini renang cepatnya segala macam semua. Udah Terkonsentrasi. terkonsentrasi di situ. Jadi kalau kita di sini, ini sepertinya kita masih perlu renovasi yang sangat banyak tempat-tempatnya. Yang kita yang ready ya cuma gedung-gedung aja. Misalnya karate, misalnya tinju, itu paling scoring board aja yang perlu di situ kan, sama tempat-tempat. Tapi yang perlu lintasan-lintasan itu seperti bowling misalnya. Itu di mana dibuat, ya kan? Nah, inilah yang perlu dipersiapkan oleh Kalau panitia bowling itu daerah. saya lihat ada di apa ini? Yuki. Jalan Di Yuki itu bisa. dulu, Ada beberapa udah nggak ada dulu. lagi. Nggak ada lagi udah ya? Ada yang baru dibangun tuh, nggak salah di Jalan Pancing itu, sebentar lagi selesai. Itu. Oh, itu udah ada. Sekali lagi harus supervisi pusat. Apakah dia Misalnya standar sesuai internasional standar? tidak, kan gitu. Kalau nggak kita sia-sia kita bangun fasilitas olahraga itu. Dan kalaupun dibangun, Bang, mungkin perlu ada juga kelanjutannya. Jangan nanti dibangun habis Itu yang mangkrak, kejadian itu dia. di Riau, di Sumatera Selatan, Iya. dan di Kalimantan Timur, Samarinda. Baru Jakabaring ditinggalkan sebentar, udah lalangan, udah tumbuh semua, nggak ada Jakabaring itu. perawatan. Perawatan ya, Bang. Perawatan dan orang aktif lagi di situ ya. Harusnya itu. Itu yang harus dipikirkan itu dari Harus segi dipikirkan. sosiologinya. Jadi ada Iya. Iya. sustainable. Sustainable. Jadi pembangunan berkelanjutan. Iya. Jadi kalau kita siapkan sarana, wisma atlet, misalnya prasarana olahraganya,
ada pembinaan yang berkelanjutan di situ. Iya. Sehingga tidak nanti begitu selesai eventnya lalu tumbuh lalang. Itu dia persoalan sekarang. Kemudian lumut di sana sini. Iya. Kolam renang yang nggak bisa dipakai. Itu harus berkelanjutan. Ini yang harus dipikirkan. Dari sinilah peran KONI dan dinas yang menangani tentang olahraga ya, Dispora. Oleh karenanya maka nanti kita kepada pengamat kebijakan publik ini yang sering menulis di koran, di media massa seperti Profesor Sohibul Ansori ini mendorong pemerintah daerah maupun kabupaten kota agar betul-betul bisa membuat satu program skala prioritas untuk pembangunan olahraga sehingga alokasi anggarannya benar-benar signifikan. Kita kan ada 33 kabupaten kota ini. Iya. Satu kabupaten kota aja misalnya membina satu olahraga, ini udah berapa? Seharusnya begitu. Ya Jadi kan? ada local genius. Lokal ini betul. Jadi misalnya Tanah Karo, misalnya potensi apa, misalnya Nias, itu di sana budayanya ada lompat batu. Itu bisa dikoneksikan dengan loncat tinggi, misalnya mereka itu sudah punya bakat-bakat meloncat. Misalnya. Tanah Karo misalnya maraton, misalnya karena dataran tinggi, misalnya. Lalu kemudian daerah kebun-kebun itu sepak bola, misalnya kan yang perlu tenaga-tenaga kuat. Ini ada spesifik lokasi. Ada, sebenarnya itu harusnya itu nggak dibagi. usah semua ya bang. Dan seperti atlet ya, atletik ya, misalnya atletik itu dari SD. Nggak bisa ujuk-ujuk udah besar baru kita bina. Dari SD itu kompetisi sudah mulai dilakukan. Kalau dulu kan kita ada. Ada dari SD ya. Ada pekan olahraga daerah, lomba daerah, lari, apa semua itu dari kecil itu dibina. Bibit-bibit itu jadi talent scouting itu harus main. Ya, jadi untuk orang-orang yang ditugaskan untuk melihat talenta-talenta bibit-bibit atlet ini. Itu betul-betul harus bermain supaya bisa dilihat tinggi badannya bagaimana itu ya kan lari. Tapi dulu kan jelas ya bang, persoalan atlet kita ini ada masa depannya. Contoh misalnya pemain bola dulu ingat kan Nobol itu dijadikan dispenda. Ada yang masuk swasta. Nah sekarang ini bagaimana nih bang? Kalau di tingkat pusat sudah mulai. Kementerian Pemuda Olahraga setiap atlet berprestasi apalagi yang mau berprestasi udah langsung di PNS kan kalau mau jadi PNS atau direkomendasikan untuk masuk di mana misalnya di TNI Polri, lalu di perusahaan-perusahaan besar sudah mulai di Jakarta sudah. Bonusnya pun udah cukup lah kalau untuk Olimpiade kan 5 miliar untuk 1 medali emas. Untuk daerah ini kemarin ini kan untuk PON itu kan 300 juta. 300 juta untuk medali emas, baik itu untuk PON-nya maupun paralimpiknya. Ya. Kalau 300 juta itu enggak terlalu membantu, ya kan. Sebentar aja bisa habis. Tapi kalau untuk jadikan modal usaha, masa depan atlet bisa saja kalau dia telaten bisa menjamin. Tetapi yang lebih penting dari situ adalah sebenarnya lapangan pekerjaan untuk para atlet-atlet berprestasi. Artinya betul-betul dijanjikan kepada para atlet, bagi atlet yang pernah meraih medali emas pada tingkat PON, pada tingkat SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade, udah ada step-step tahapan-tahapannya itu. Untuk tingkat daerah misalnya pegawai honor daerah misalnya kan di mana yang strategis yang basah misalnya di Spenda misalnya atau di mana yang kira-kira bisa menjamin kehidupannya. Kalau enggak orang setengah-setengah ini di olahraga ini. Iya, enggak full ya bang. Enggak, dia sambilan aja. Gitu. Begitu kira-kira. Ya, jadi karena begini bang, saya lihat banyak atlet-atlet yang menghasilkan medali-medali ini akhirnya ngeluh di media. Kami masa depan kami bagaimana ini? Nah ini dari segi sosiologinya gimana nih Pak? Kalau itu ada reward yang seperti itu untuk menjamin security dia masa depan, maka anak-anak yang akan terjun di dunia itu pun merasa confidence. Saya tidak akan sia-sia. Kalau nggak ada itu, kalau saya dapat medali emas, kira-kira what next setelah itu? Karena banyak mereka menjuali medalinya. Banyak itu. Ada. Karena menurut Bang Sahyan tadi kan membina atlet ini dari SD. Dari kecil. Nah, sehingga dia bisa nanjak. Nah, setelah dia besar, udah menjadikan masa depannya ini untuk atlet atau atletik atau apa namanya, untuk olahraga ini, ternyata di ujung dia
Iya, turun gitu. harus ada reward. Orang Tadi tua Pak, juga kan nggak Iya. mau dah, ngapain anakku Iya. ku lepaskan Iya. di sekolah-sekolah olahraga Nggak jelas kalau masa masa depan. depannya nggak jelas. Iya. Malah sekarang kan orang berebut menjadi SH karena ada tampilan-tampilan Iya. ini. Nah, itu jadi, dia. Iya. Nah, Jadi olahraga tadi itu endingnya nanti reward yang disebutkan oleh Pak apa sudah bagus. Jadi Polri jadi ini jadi itu. Tapi menurut saya ada nomenklatur khusus yang disiapkan untuk mereka. Semua atlet itu masuk di sebagai PNS atau apa. Dan ke-PNS-annya di lapangan. Jadi fungsional, tenaga Ah, fungsional, bisa fungsional jadi pelatih tapi dia di lapangan di apa dia atletik apa lompat atau apa itu aja kerjanya siapa di situ tuh. Memang manajemennya harus kuat. fungsional. Nggak usah pada sebuah departemen. Iya, Ya dari dinas olahraga saja itu ke sana itu. Yang membinanya itu. Ini kan dimasukkan ke Polri. Ya, Polri itu dalmas dia. Nggak ada dia mau di sana, berarti dia nggak mau bisa melatih. Iya, iya. Mestinya reward itu sesuai dengan keahlian dia, difungsionalkan. Apakah ada? Sekarang belum ada. Bisakah? Bisa diadakan. Saya kira Sudah itu. ada sebenarnya. Jadi di dalam undang-undang kepegawaian itu untuk di Kemenpora itu ada tenaga fungsional Nah, sekarang. itu dia. Dan sekarang kan memang akhirnya semua larinya ke fungsional, struktural kan tinggal sedikit. Itu Eselon Prof, 3, kan 4 itu udah mereka dihapus. yang sudah ada kan gitu ya. Maksud saya yang baru masuk inilah. Baru di reward dari bawa medali dia. Oh ini cabangmu apa? Ada kelongsongannya untuk bisa situ dia. kemana. Iya, iya, iya. Jadi Nah, tidak bekerja dia dengan sektor lain, tapi tanggung jawabnya Paling beda. tidak dia jadi pelatih. Pelatih lah. Nah, Pelatih dia misalnya di situ. kalau dia usianya kan nggak mungkin lagi dia jadi atlet. Iya, Ya, iya. setelah melampaui usia tertentu udah lewat ya jadi pelatih lah dia. Ya, di situ. Sekarang kan gini, Bang. Ini ada dinas, ada KONI, ada pengurus cabang olahraga, ada dinas pendidikan juga. Nah, ini kan semuanya punya potensi nih, Pak. Iya. Potensi pendidikan pelajar dari SD sampai SMA, perguruan tinggi, ada pengurus KONI kita, Ya. ada dinas olahraga kita. Nah, ini bagaimana sinkronisasi pembinaan ini? Dirijennya harus ada yang benar. Saya kira itu nggak masalah. Begini nih ceritanya. Kumpullah Maradona masih hidup misalkannya, Pele, siapa-siapa, bintang-bintang semua, 1/11. Kalah itu sama PSMS. Kenapa? Adu kuat, adu apa gengsi. Iya, iya. Tapi kalau di manage orang nih oleh sebuah dirijen, di situ baru apa fungsi, apa kinerja, apa peran dari masing-masing lembaga hebat itu. Iya, iya. Itu kelengkapan itu dibikin sebuah didasari pada sebuah filosofi. Adanya KONI, adanya pembinaan di dinas, di apa semua itu filosofinya tinggi. Menurut administrasi pemerintahan, filosofinya tidak sembarangan dibuat itu. Jadi kalau ada memprotes itu, kita pertanyakan dulu filosofinya apa. Hanya saja fungsi-fungsinya belakangan kelihatannya kurang begitu sinergis. Saya kira anggaran juga itu. Iya. Jadi menjawab itu tadi, menjawab pertanyaan ada unit-unit ya, ada KONI, ada dinas pemuda olahraga, ada dinas pendidikan, ada pengurus-pengurus cabang olahraga atau pengurus daerah ya olahraga masing-masing. Inilah sebenarnya yang disebut dengan rencana strategis pembangunan olahraga. Renstra olahraga yang harus dimiliki setiap daerah seharusnya. Oh, itu benderanya ya, Bang? Nah, lalu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sekarang disebut dengan DEBON. Debon ya. Debon. Iya, iya. Ya, desain besar olahraga nasional. Iya, iya. Apa itu desain besar olahraga nasional? Selamat malam, Bentar, Bang. Lagi main, Bang? Suhu Sulben, Jagian. Lagi Wah, main. ini lagi Lagi main, Bang? betongkah. Ya, lagi potong, Bang. Abang kau dulu. Sini. Nah, itu namanya DEBON. Iya, Debon ya. Nah, desain besar olahraga nasional. Nah, ya kan? Kamera. Nah, Desain besar olahraga nasional. Iya. Sebenarnya itu namanya desain. Desain itu renstra ya, kan rencana juga. Iya. Desain rencana, cuman katanya beda. Iya. Ya kan desain besar. Fungsinya sama. Ya. Artinya menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi. Siapa diba? Siapa berbuat apa, di mana dan bagaimana. Nah, lalu dibuatlah DEBON itu. Nah, targetnya apa? Memang dia 3 nih, konsentrasi DEBON ini. Berkonsentrasi kepada 3 substansi olahraga. Pertama, olahraga masyarakat.
kedua olahraga prestasi, yang ketiga industri olahraga. Olahraga masyarakat ini itu untuk membangun yang kita bicarakan sejak awal, yaitu supaya orang bergerak agar sehat dan bugar. Iya. Sekarang indeks pembangunan olahraga kita sekarang baru 30%. Ya. Artinya dari jumlah kita ini baru yang terlibat di dalam kebugaran baru 30%. Harus kita tingkatkan. Nah, inilah dia harus dihidupkan. Sekarang misalnya kita di sini olahraga masyarakat Indonesia. Olahraga masyarakat seperti senam, gerak jalan, itu belum menjadi lifestyle. Jadi di dalam Debon ini itu akan dibuat begitu. Jadi menjadi budaya, ya. gaya hidup. Gaya hidup, ya. Gaya hidup orang Indonesia adalah gaya hidup berolahraga. Ya. Misalnya pagi-pagi udah rame, kalau hari Jumat ada senam, itu semua itu kelurahan-kelurahan. Macam dulu ya, senam pagi itu Bang. Ya? Sampai ke lingkungan-lingkungan, Iya. ada suara itu, senam kesegaran jasmani. Iya. Hidup semua. Iya. Itu maksudnya Debon ini dalam konteks olahraga masyarakat. Menghidupkan lagi ya Bang suasana budaya olahraga masyarakat ini. Yang ya? masyarakat. Iya. Nah, dalam olahraga prestasi juga begitu. Siabadiba. Membina olahraga prestasi nggak bisa dibebankan kepada Dispora aja, Iya. nggak bisa kepada Kemenpor aja. Tidak bisa harus lintas sektor, Iya. iya kan? Untuk prasarananya siapa, untuk pembinaan pendidikannya bagaimana? Karena anak-anak itu dilatih olahraga, tapi pendidikan jangan sampai ketinggalan. Betul. Oleh karena itu Kemendikbud itu apa yang harus dia bisa buat supaya terjamin nih dia pendidikannya lancar. Iya. Lalu kemudian tenaga kerjanya bagaimana, kemudian proyeksinya, promosinya bagaimana, semua itu jadi pedoman itu di bidang prestasi, olahraga prestasi itu didesain itu menjadi satu pedoman ya Bang. Pedoman, Iya. menjadi pedoman. Dan industri olahraga Macam SOP lah dia jadi. SOP, Iya. dan SOP itu memang ada target sasarannya. Iya. Yang namanya SEA Games, Asian Games itu adalah sasaran antara. Iya. Tujuan utamanya adalah Olimpiade. Sebenarnya kalau nggak salah ini kita Olimpiade itu tahun 2020, 2040 itu kita berada di urutan kelima. Itulah dia desain besarnya itu. Ya. 2040 kita menjadi peringkat 6 besar Olimpiade. 2040. Dengan apa ini Bang? Dengan Ada tahap-tahapannya. 2025, 2029 peringkat berapa? 2030 itu desain besarnya. Proyeksi. Cita-cita. Pertanyaannya sekarang kita di Olimpiade peringkat berapa? 46. Ya. Ya kan? Jadi tahapannya lagi. 46. Kita ranking 46. Berapa medali? Mas? Satu. Ya. Satu perak. Jadi dari mana potensi kita untuk bisa kita itu bisa mencapai seperti negara-negara lain. Di sinilah gunanya desain Debon besar itu ya. olahraga nasional itu. Karena- walaupun sebenarnya ini sudah ada undang-undang ini. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan. Masih Bang, belum revisi ya, belum ya. Berlaku. Enggak, karena undang-undang ini besok udah revisi. Enggak, belum. Belum Tapi ya. salah satu rekomendasi Debon ini memang Perpres. judicial review terhadap beberapa pasal di Pasal dalam dari ini. ini, ya. Misalnya hubungan KONI dengan KOI itu Iya. bagaimana. Iya. Lalu pejabat publik, katanya kan pejabat publik kan tidak boleh menjadi pimpinan di dalam organisasi olahraga. Iya. Itu ada di dalam pasal ini untuk Yang sudah direview. direvisi ya, Bang? Dan ada PP-nya, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan. Sudah ada peraturan pemerintah tentang Pekan Olahraga Nasional, peraturan pemerintah tentang pendanaan olahraga, sudah ada PP-nya. Jadi kalau ini aja dilaksanakan, lalu kemudian dimunculkan rencana strategis pembangunan olahraga dan itu menjadi prioritas dan itu masuk dia di Bappenas kalau tingkat nasional, kemudian di Bapeda menjadi skala prioritas, anggarannya signifikan, maka pembangunan olahraganya itu betul-betul bisa dilakukan sesuai dengan harapan kita. Seimbang dia antara olahraga masyarakat dengan olahraga prestasi. Begitu juga industri olahraga yang bisa mendatangkan duit. Eropa itu kan main industri olahraga. Betul. Seperti misalnya Spanyol sepak bola, ya kan, kemudian tenis, ya, golf, ya, semua itu ada industri olahraga. Itu yang namanya Spanyol. Kalau kita ke Madrid, ya, Camp Nou, dan di Barcelona, ya, itu ada Bernabeu, ya, itu stadion sepak bolanya tuh kayak jaga presiden. Iya. Lapangannya tidak boleh dipijak, dikawal sama tentara bersenjata.
Kita di sini bukan dikawal, itu untuk kampanye massal itu lapangan ini. Itu hancur semua. Ya kan? Gimana kita kalau di sana itu kita lihat dari atas sampai bawah itu ada apa namanya itu museum, orang semua keluarnya ada merchandise, orang masuk stadionnya saja. Bayarnya berapa? 160.000 untuk kita masuk. Belum nonton. Ya kan gitu. Kita di sini bebas orang masuk apa mijak buang air kecil lagi ya. Aduh, tempat kampanye lagi, acara massal dibuat di stadion. Kalau di sana lapangan sepak bola dipijak, terawat betul. Langsung ditembak terus langsung. Itu Pak Sulben, iya kan? Terima kasih Bang. Siang ini luar biasa nih bincang-bincang kita tentang masa depan olahraga untuk Sumatera Utara. Jadi yang jelas pesan daripada bapak-bapak kita ini, Pak Sahyan dan Pak Sohibul, bahwa rencana strategis itu yang sangat dibutuhkan. Bagaimana koordinasi antara instansi, antara pengusaha, antara pengelola, ini harus menjadi satu. Sehingga dirijennya itu, itu yang harus dibina oleh satu orang, sehingga gerakannya sama.